Pemirsa, usai dikritik karena timbulkan kerumunan, Pemprov DKI Jakarta kembali meniadakan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB di kawasan Sudirman Tamrin. Ya, meski demikian, Pemprov DKI Jakarta akhirnya mengalihkan kawasan Car Free Day di 32 titik lainnya mulai hari Minggu ini. Pasca resmi ditutupnya Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di kawasan Sudirman Tamrin, Pemprov DKI akan membuka 32 ruas jalan di lokasi lainnya yang nantinya akan dijadikan kawasan CFD bersifat lokal per minggu pagi ini. Tujuannya agar pergerakan manusia tidak hanya terpusat di satu titik saja. Kami ingin bahwa Jakarta tidak hanya Monas, kemudian Sudirman, Tamrin, ya, tapi kami akan membuka 32 titik baru untuk Car Free Day di seluruh wilayah kota Jakarta. Ke-32 lokasi baru ini ditentukan berdasarkan hasil evaluasi Pemprov DKI Jakarta pasca membludaknya warga menikmati CFD Sudirman Tamrin di masa PSBB transisi. Kategori lokasi CFD akan tersebar di 7 wilayah, di antaranya Jalan Suryo Pranoto, sisi Danau Sunter Selatan, Jalan Gajah Mada, Hayamuruk, Jalan Pemuda, Jalan Layang Nontol Antasari, dan Jalan Percetakan Negara 2. Sedangkan kategori lokasi jalan untuk berolahraga tersebar di 25 ruas jalan di Jakarta. Di ke-32 lokasi itu kendaraan dilarang melintas, warga bebas berolahraga seperti bersepeda, jogging, dan berjalan kaki. Namun seluruh pedagang dilarang berjualan. CFD dimulai pukul 6 hingga pukul 9 pagi. Eko Budi, Jakarta. Ya, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi salah satu titik baru di kawasan Car Free Day di Ibu Kota, ini sudah ada rekan kami Putih Vanfudi dan kamerawan Bramantia yang berada di kawasan Jalan Pemuda Jakarta Timur. Iya, selamat pagi Putih. Di belakang Anda sudah banyak orang beraktivitas. Bagaimana kondisi di sana sebenarnya? Selamat pagi Bram, Dila, dan juga pemirsa. Hari ini tanggal 28 Juni merupakan hari pertama diselenggarakannya CFD di sepanjang atau di sebanyak 32 titik di Jakarta. Dan Jalan Pemuda Rawamangun Jakarta Timur ini adalah salah satunya. Dan berdasarkan pantauan kami, suasananya saat ini sudah mulai ramai atau didatangi para masyarakat sejak pukul setengah 6 pagi, baik mereka para pesepeda maupun para pejalan kaki dan juga pelari, dan banyak juga masyarakat yang bermain skateboard di sini. Dan meskipun CFD ini baru dibuka sejak pukul 6 pagi ini. Dan juga penutupan jalan atau lalu lintas pun dilakukan mulai dari traffic light di Arion sampai dengan traffic light tugas. Oleh karena itu pengalihan arus lalu lintas dilakukan. Kendaraan dari arah Kelapa Gading menuju Klender atau kendaraan dari arah Pramuka menuju Klender dialihkan ke arah Kelapa Gading. Kemudian sebaliknya kendaraan dari arah Pramuka menuju Klender diarahkan menuju Kelapa atau Pulau Gadung. Dan Bram, Lia, dan juga pemirsa, atau Bram, Dila, dan juga pemirsa, kami belum melihat adanya pelanggaran yang terjadi di sepanjang Jalan Pemuda ini, baik mereka para PKL maupun para masyarakat partisipan CFD ini. Mereka semuanya tampak menggunakan masker dan tertib untuk tidak melakukan pelanggaran atau protokol kesehatan lainnya. Seperti yang kita tahu, Bram dan juga Dila, seperti biasanya diadakan CFD diadakan di sepanjang Jalan Sudirman dan juga Tamrin. Dan minggu lalu sempat diselenggarakan lagi setelah diadakan atau ditiadakan selama 3 bulan semenjak adanya PSBB. Namun hal itu rupanya terjadi di luar ekspektasi. Banyak sekali masyarakat yang berdatangan dan juga banyak pelanggaran yang terjadi. Bahkan masyarakat yang datang pada Minggu 21 Juni lalu sebanyak lebih dari 40.000 orang. Hal tersebut tentunya memicu banyak kerumunan dan juga dapat menyebabkan bertambahnya kasus COVID-19 di Indonesia. Maka dari itulah Pemprov DKI Jakarta menyediakan 32 titik di Ibu Kota sebagai pengganti HBKB atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang biasanya diselenggarakan di Jalan Sudirman Tamrin. Seperti yang dikatakan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, keputusan itu diambil berdasarkan hasil evaluasi antara Dishub, Gubernur DKI Jakarta dan juga Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan HBKB yang disebar di 32 titik ini berlangsung lebih singkat dari biasanya. Jika biasanya CFD berlangsung dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, maka hari ini berakhir lebih cepat, yaitu dimulai sejak pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi.
Dan untuk memperketat pengawasan atau penjagaan keamanan, maka Polda Metro Jaya mengerahkan 500 personil untuk menjaga kawasan CFD di sepanjang atau di sebanyak 32 titik di Jakarta ini. Dan aparat tersebut merupakan gabungan antara Satlantas dan juga Dishub dan serta Satpol PP. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Bram dan juga Dila. Kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Putih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, namun tetap jaga kesehatan di sana.